Muhammad Azril, satu dari ratusan orang yang ditangkap polisi pasca demonstrasi bubarkan DPR Agustus lalu. Azril yang saat itu hanya nonton, diduga mendapat kekerasan oleh polisi. Dia dipukul, diinjak, lalu diseret motor hingga tak sadarkan diri. Pemuda itu kini mendekam di rumah tahanan Salemba, didakwa melakukan pengerusakan. Namun kondisi kesehatannya memburuk. Azril berkali-kali jatuh, muntah, sesak napas, pingsan hingga sempat hilang ingatan. Orang tua Azril yang dibayang-bayangi rasa cemas tak pernah absen menjenguk dan mengantar makanan. Saya bebelain biar semangatin dia. Tapi sih kalau kagak ketemu seharian saya mikirin takut tuh anak murung damat. Mereka yakin Azril tak melakukan apa yang dituduhkan padanya. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Awalnya mahasiswa jebol lari ke arah saya dan saya didorong di belakang oleh mahasiswa dan saya langsung nyungsep ke aspal. Lalu saya mau bangun tetapi saya tidak keburu soalnya polisi sudah dekat sama saya dan kepala saya dikepiting, dipukuli oleh senjata dia yang dia pakai buat gas air mata dan badan saya diinjak-injak dan saya diseret-seret sejarak mungkin jauh oleh pakai motor yang dipakai, motor keril. Dan pas saya sadar, saya digotong oleh relawan yang ada di situ. Muhammad Azril masih ingat urutan kejadian yang menimpanya sore hari di bulan Agustus 2025 ketika demonstrasi bubarkan DPR berakhir ricuh. Rasa sakit akibat siksaan itu masih membekas. Azril tak lagi bisa berdiri tegap. Bagian punggung, jadi dia menonjol. Kalau setiap dipegang, ditekan, sakit. Nggak bisa tegak, bisanya bongkok. Iya makanya saya juga nggak nyangka tuh begitu. Kayak ketakutan sama kita. Habis pas semenjak ikut demo dia diem, langsung diem. Dia kagak cerita apa-apa ya. Itu dia diem aja dari pas ikut demo. Ini Piska, Ibu Azril. Saya menemui mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Azril, pemuda 19 tahun itu, ditahan sejak September 2025. Dia didakwa melakukan pengerusakan. Kini, sudah lebih dari 3 bulan, Piska dan suaminya Rahmat Hidayat punya rutinitas baru, mengunjungi Azril di rumah tahanan Rutan Salemba. Ini ikan tongkol, cabein sama kentang. Suka yang ini dia. Piska sedang menyiapkan bekal untuk Azril. Senin hingga Kamis adalah jadwal berkunjung. Piska dan Rahmat tidak pernah absen menjenguk anak sulung mereka, membawa makanan kesukaannya. Pas di dalam itu di rutan kenapa ya dia asma terus ya? Batuk mulu makanya tuh saya takut dah. Saya takut yang ada di Surabaya meninggal. Iya saya takut makanya kalau dia sakit. Orang tua Azril tak mampu menyembunyikan kecemasan ketika menceritakan kondisi putra mereka. Sejak mendekam di Rutan Salemba, kesehatan Azril terus menurun. Sering sesak napas. Di dalam klinik kan nggak ada mesin naik nebu. Kalau di sini kan kalau apa kan kita punya obatnya ada. Oh ini kan ada obat nyesek ya. Ini mah nggak ada makanya saya bingung takut. Piska khawatir infeksi paru-paru yang sempat diderita Azril sewaktu kecil kembali kambuh. Itu dibelum makanya saya lagi nyesek dia. Lagi nyesek. Tadi mau pakai oksigen dulu mas. Sambil menjalani proses persidangan, Azril dirawat di klinik Rutan Salemba. Itu lantaran sudah 6 kali dia jatuh di kamar mandi, muntah hingga pingsan. Usai kejadian itu, Azril bahkan sempat tak mengenali kedua orang tuanya. Dia sempat ngeluarin busa. Temen dia nggak berani ngomong sama yang lain. Yang lain tersangkain bohong katanya. Tersangkain bohong lagi.
Padahal lagi sakit nih mah. Aja sampai bohong kalau ini katanya, dia ketakutan juga. Dari balik jeruji, Azril menulis secarik surat untuk kedua orang tuanya. Azril sudah tidak tahan lagi. Kalau Azril mati duluan, aku minta doa saja dari kalian. Nah itu, yang bikin kita down itu. Langsung ngetek aja. Dia lagi kesakitan tuh dia di rutan. Udah gitu telanjang. Aduh, nggak ada yang nolongin. Jadi saya bingung bang, mana nih bang? Masuk pak. Iya. Bang lagi ada wartawan bang dulu bang. Siang itu, bank keliling datang menagih utang. Piska bilang, mereka terpaksa mengambil pinjaman demi menutup kebutuhan dapur. Juga untuk mencicil biaya ijazah paket C Azril yang masih menunggak. Pinjam berapa? 200. Sehari 10.000. Pas Azril udah ketangkep sih 200. Sehari 10.000. Ini 200, kedua 300. Nah, perpanjang 300. Kalau 300 15.000. Ayah Azril, Rahmat, mengandalkan penghasilan dari mengangkut sampah keliling kampung. Upahnya tak menentu, maksimal bisa dapat 1,4 juta rupiah sebulan. Ya nggak tahu dah, pokoknya saya seharinya harus megang tiap harinya tuh 50. Itu paling kalau lagi ada duitnya ya. Bingung ya. Iya. Ya, kita jalanin aja, nikmatin aja. Sambil mengurus anak-anak, Piska jualan mie ayam untuk menambah pemasukan keluarga. Meski jarang ada yang beli. Rumah berukuran 3x6 meter ini diisi 7 orang. Orang tua dan 3 adik Azril, nenek dan paman Azril. Kebanyakan rumah di daerah permukiman padat penduduk di Petamburan ini berlantai 2 beralas kayu. Sengaja dibangun seperti itu sebab kerap kebanjiran di musim hujan. Bocor. Satu-satunya kamar di rumah itu ditempati orang tua dan 3 adik Azril. Nenek tidur di ruang tamu beralaskan tikar. Sementara Azril terbiasa tidur di teras bagian atas rumah bersama pamannya. Dia tidur di sini. Lagi di penangkapan juga lagi tidur. Nah, ini aja di sini. Kasurnya saya buang udah. Bisa Azril bukan anak yang banyak menuntut. Hampir tak pernah mengeluh, kenang Piska. Kalau saya sih dia orangnya menurut sih. Kalau makan aja sih apaan aja sih dia di rumah. Kalau di rumah saya bilang nih, mah makan katanya. Ya udah beli apaan katanya. Apaan aja di Indomie jadi. Satu-satunya keinginan yang paling sering disampaikan Azril kepada orang tua adalah mendapat pekerjaan yang layak. Sendiri dia nanya Iya itu sih dia. bilang buat bantu-bantu mama sama ayah nih. Ya udah terserah buat bantu mama sama ayah gitu. Pertengahan 2025 lalu, Azril sempat bekerja di sebuah dealer motor. Tugasnya bagi-bagi brosur di jalanan. Jalan-jalan gitu. Ke Kota Bambu ada sales gituan, katanya dia nanya, mah besok mulai kerja di mana Jil? Di Kota Bambu bagian. Oh yaudah. Gajinya berapa? Katanya sih kalau dapat nggak dapat gajinya 2 juta. Oh iya syukur dah, ya kan. Pekerjaan itu tak lama dilakoni, sebab gaji yang dijanjikan tak pernah ia terima. Ternyata cuma 400. Bilangnya ini ya duit hadir. Duit kehadiran. 1,5 kerjanya cuma dapat duitnya 400. Kasih ibunya tuh, oh bunda. Tuh. Saya suruh berhenti dia, makanya tuh. Sambil menunggu peluang pekerjaan lain, Azril membantu ayahnya menarik gerobak, mengurus sampah di permukiman. Selain narik sampah ya, kalau ada yang suruh buang, Bang Rahmat nih buang ini nih, pas bangunan, ayo. Yang penting kan kita dapat duit buat anak juga, jadi kita bagi 2, ini dapat segini, dapat segini. Ini bawa nih buat ntar buat jajan apa buat. Kadang kita kasih 15, kadang 20, kalau tergantung hasil barangnya aja, barang botol gitu semua. Kasih 20 udah nih. Ini pegang 20, kadang 15. Sejak Azril ditahan, rumah terasa sepi.
kata Piska. Kadang-kadang suka ngobrol sama temen-temennya di depan rumah. Kalau malam minggu suka pada masakin Indomie dia sama anak-anak. Dia mainnya sama anak-anak segede inian depan pantaran dia. Piska berharap anaknya bisa segera bebas. Dia yakin Azril tak seperti yang dituduhkan, merusak mobil milik ASN di Kementerian Dalam Negeri. Akibat tuduhan itu, Azril dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1. Jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara 1 tahun berdasarkan bukti rekaman siaran langsung di YouTube tertanggal 25 Agustus 2025. Sementara Azril mengaku saat itu ia hanya menonton demo di sekitar gedung DPR, hari di mana dia semestinya merayakan ulang tahun ke-19. 3 hari usai ikut demo, 5 polisi meringkus Azril di rumah sekitar jam 3 pagi. Lagi tidur saya juga kaget di ini nenek. Piska, ada yang nyariin Ajil, kan siapa? Tanpa sempat menyadari apa yang terjadi, Piska melihat polisi berpakaian preman sudah berada di tangga rumahnya. Saya kaget, udah di tangga situ. Nyariin Ajil tuh. Ajil, lu kenapa Jil? Lu punya masalah? Azril terpaku, tak melawan. Lu langsung diem aja, langsung kaki pada pucat dia. Nggak bu, saya di Polda bu. Ajil ngikut demo, ngancurin apaan pak? Kata, mobil. Tapi cuma gambar, bukan mobil dia. Saya lihat di map merah. Cuma gambar lagi mukul helm doang tuh. Yang ada motor kebakar. Itu doang saya lihat deh. Tapi surat penangkapan mah nggak ada. Polisi langsung membawa Azril, begitu juga baju warna merah yang disebut dipakai saat demo. Baju merah doang yang diambil sama penyidik ya. Itu lagi direndam sama saya, lagi di bak, diminta. Penangkapan itu membuat bapak ibunya kalut. Malam penangkapan, Piska merasa Azril tampak berbeda. Wajahnya murung, tidak mau makan. Kayak belum makan dah tuh. Kayak waktu di Polda kan lapar dah. Dulu lapar jadi saya ikut nangis makanya tuh. Belakangan Piska dan Rahmat baru tahu, Azril menahan rasa sakit luar biasa usai ikut demo. Dia dipukuli, diinjak, dan diseret menggunakan motor polisi hingga tak sadarkan diri. Usai ditangkap malam itu, Azril menjalani proses interogasi dalam tekanan hebat. Diduga diancam, dipaksa mengaku bersalah. Di Polda dia pas ditanya-tanya habis aja diancem mah. Kalau nggak diinin katanya masuk sel nian katanya. Sel apa sih katanya dibilang? Tikus. Iya, dia diancem gitu makanya dia ngaku. Tekanan dari polisi bikin pemuda berusia 19 tahun itu ciut. Azril terdesak mengakui apa yang tidak dia perbuat. Ngaku, ngapain ngaku Ji kalau kagak ngelakuin. Tuh dia nangis tuh. Di Polda dia, tolongin ya mah katanya. Takut aja lo. Marcel namanya sih. Iya Marcel, iya. Usai diperiksa, Azril bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Kaki saya di Polda. Maafin aja lah mah. Apa sih? Anak yang enggak ini mama usah aja kagak nurut katanya. Maafin katanya. Sama nenek juga sujud. Datang. Bapaknya mencoba tegar, namun air matanya tak terbendung melihat putra sulungnya dalam kondisi yang begitu terpukul. Saya kaget kan. Kenapa? Biarin ya. Ajil minta maaf. Kayak anak ini doang nih yang bikin saya nangis. Ya biasanya saya keluar air mata begini. Rahmat dan Piska tak pernah berurusan dengan hukum. Di tengah pikiran kalut yang mereka ingin hanyalah membawa Azril pulang dengan selamat. Dia juga nangis, pas di Polda juga nangis. Pulang mah katanya, tembusin, gimana caranya ditembusin. Saya nyari solusi kemana ya katanya, saya berduaan. Nah, baru ke unit 5 baru saya ditanya, "Bapak punya pengacara nggak?" Kalau nggak ada, di sini ada gratis kok. Saya suruh pulang jam 5 subuh itu saya suruh pulang. Namun kenyataan tidak demikian. Kuasa hukum yang awalnya menjanjikan bantuan cuma-cuma, mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih. Dia bilangnya buat
Bolak-balik, Buat buat balik, bensin, uang katanya. bensin katanya. Buat jaksa, Buat jaksa. pengacara, embel-embel. Embel-embelnya banyak buat hakim katanya. Tak punya pilihan, Rahmat dan Piska terpaksa menjual motor, kendaraan yang biasanya dipakai untuk menjenguk Azril. Duit 4 juta semuanya diserahkan ke pengacara. Ya, namanya kita orang awam nggak tahu ya kan. Kita ngikutin aja. Namun jaminan bebas yang dijanjikan untuk anaknya tak pernah terwujud. Saya sakit hati. Tiap hari kalau di pengadilan dia ngelatih saya enggak nih. Saya diam aja Pak. Dia ngelatih saya aja. Lalu sampai saya WA gitu kan. Kalau bisa balikin duit. Enggak semuanya nggak apa-apa, yang penting separoh. Nanti saya lihat anak saya gitu jenguk. Merasa dibohongi, keluarga memutuskan mengganti kuasa hukum. Jadi mobil itu rental. Jadi kalau yang mengajukan kerugian itu ke Mendagri maupun di situ saksinya Timotius, orang Kemendagri, dia bukan pemilik mobil, dan dia juga tidak ada di mobil. Dari mana dia lihat semua? Dari YouTube. Ini Ali Azhar, kuasa hukum Azril yang baru. Sejak awal mendalami berkas perkara, dia melihat ketidakadilan dalam proses hukum yang menimpa kliennya. Bukti-bukti yang disodorkan jaksa dan penuntut umum dinilai tak cukup kuat. Rekaman YouTube dan riwayat pesan WhatsApp. Dia benar memukul motor yang telah terbakar itu dan dengan menggunakan helm. Namun Azril selalu membantah merusak mobil. Beberapa pernyataan polisi justru makin menguatkan Azril tak bersalah. Mereka lihat dari video, nah di situ tuh tidak ada Azril, baik di video maupun kesaksian dari kepolisian yang menangkap itu juga menyatakan pada sidang itu bahwa Azril tidak ada di situ. Nah, Azril ada di video yang lain. Soal dugaan perusakan mobil? Itu udah gugur, baik dari kesaksian polisi maupun kesaksian saksi fakta seperti Neo udah gugur. Halo. Ya, halo. Selamat malam, assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Bang. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menduga Azril menjadi korban penahanan sewenang-wenang. Penangkapan terhadap Azril juga tak masuk akal. Pertanyaan paling sederhana di dalam penangkapan Azril, seberapa urgent kepolisian mendatangi rumahnya di pukul 3 dini hari? Lalu seolah tidak ada usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian seperti memanggil, mengirimkan surat pemanggilan untuk mengklarifikasi dan seterusnya gitu. Hakim semestinya juga menganulir perkara tersebut sejak awal setelah melihat kondisi kesehatan Azril yang menurun. Hakim harusnya ketika memeriksa pertama kali melihat kondisi kesehatan yang demikian, sudah harusnya menganulir. Banyak orang yang disangka melakukan korupsi dengan sakit pura-pura saja, proses hukumnya bisa ditangguhkan. Kasus Azril, menurut Usman, semestinya tak bergulir ke persidangan. Mengikuti demonstrasi bukanlah hal yang dilarang. Kalaupun ia terlibat di dalam demonstrasi dengan mahasiswa di belakang gedung DPR RI, kan tidak ada salahnya. Orang ikut berkumpul secara damai, tidak ada salahnya. Kalau itu berakhir dengan kekerasan, maka yang melakukan kekerasan itu yang dipisahkan dari yang melakukan aksi demonstrasi secara damai. Dalam perspektif hak asasi manusia, bukti penyiksaan selama penangkapan dan pemeriksaan seharusnya dapat menjadi dasar untuk membatalkan seluruh tuduhan. Karena ada proses hukum yang cacat, yang tidak benar gitu di dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan. Jadi, dugaan penyiksaan yang dialami oleh Azril itu adalah dugaan kasus yang sangat serius. Karena penyiksaan sangat dilarang di dalam hukum internasional. Penyiksaan adalah kejahatan yang dilarang penuh di dalam hukum-hukum internasional, termasuk yang diratifikasi oleh Indonesia seperti Konvensi Anti Penyiksaan. Penangkapan terhadap Azril dan orang-orang lain usai demonstrasi Agustus lalu dinilai menunjukkan pola sistematis dari negara untuk membungkam suara kritis rakyat.
Sejak Agustus 2025 hingga awal tahun ini, lebih dari 1.000 orang ditangkap. Beberapa di antaranya dituduh menghasut, merusak, dan menjarah. Sebagian dari mereka menjalani persidangan tanpa akses bantuan hukum yang layak. Penangkapan, pemenjaraan, dan penahanan serta pengadilan ini akhirnya memberi pesan yang sifatnya politik daripada keadilan, politis daripada hukum. Dan itu menimbulkan ketakutan di masyarakat bahwa aktivis saja seperti Sahdan, Pedro, dan lain sebagainya diadili, warga biasa saja seperti Laras dan lain-lain diadili, atau warga, apalagi warga yang bawah seperti Azril itu, bahkan bukan hanya diadili, mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi gitu. Siang itu, saya ikut serta menemui Azril di Rutan Salemba. Wajahnya nampak cerah melihat kehadiran kami. Habis mandi siang katanya. Piska dengan cekatan mengeluarkan makanan dari dalam kantong plastik dan meletakkannya di atas meja. Makanan kesukaan Azril. Sepanjang pertemuan sorot mata Piska tak pernah lepas dari anaknya itu. Dia berusaha keras menutupi kesedihan melihat kondisi anaknya yang kini mengenakan baju tahanan. 30 menit berlalu, petugas memberikan isyarat kunjungan berakhir. Piska dan Rahmat memeluk erat putra sulung mereka, mencium kening dan kedua pipinya. Ya seneng sih kalau udah lihat dia, kalau kagak ketemu seharian saya Mengunjungi Azril 4 hari dalam sepekan selama lebih 3 bulan terakhir adalah perjuangan yang luar biasa bagi Piska dan Rahmat. Tiap hari, mereka harus meminjam motor tetangga sebab motor sendiri sudah dijual semenjak Azril ditahan. Tak cukup, ponsel Azril pun terpaksa digadai untuk menutupi biaya bolak-balik ke rutan. Satu dapet teh, makanya buat hari-hari jenguk. Makanya tuh kalau kagak jenguk dia, kasihan mikirin si Azril, takut down, kok kenapa nih gitu. Saya bela-belain biar semangatin dia. Habis sih kalau kagak ketemu seharian saya mikirin, takut tuh anak murung damat. Iya, habis dia mikirin, makanya takut dia saya nggak kesana mikirin. Meski sulit, orang tua Azril nampak sedikit lega, sebab ingatan anaknya berangsur pulih sebab rutin ditengok. Makanya kata Pak Ali, udah datang aja tiap hari Bu. Makanya tuh dia inget, biar semangatin dia. Kemarin kagak inget sama saya, sama bapaknya. Rutin menjenguk juga dianjurkan kuasa hukum Azril, sebab saat ini dukungan moral menjadi satu-satunya kekuatan bagi Azril. Setelah orang tuanya rutin. Seminggu itu kan ada waktu masuk 5 hari. Senin sampai Kamis. Kecuali hari sidang. Saya juga menyarankan supaya ingatannya kembali. Waktu saya pertama kunjungan ke Azril di Rutan, agak membantu. Harapannya sih saya pengennya bebas dia, pulang ke rumah dah, ngumpul lagi, makan kan ini asal kumpul dah saya mah, makan seadanya. Ngumpul lah. Biasanya kita makan satu, makan semua, saya nin. Saya pengennya itu aja, pengennya kumpul lagi. Kayak anak di rumah kurang atu, kayak nggak enak dah. Kurang atuh kayaknya gimana gitu, biasanya ada dia. Macam-macam. Tapi Azril pernah nyanyi di luar? Pernah nyanyi gitu nggak di luar? Iya pernah sih. Rasa kehilangan juga dirasakan teman sepermainannya. Dia suka ngelawak. Ngelawak? Iya lebih ngelawak. Baik. Suka nimbrung ya. Sehari-hari cuman main doang ya. Sini sih sama kita. Bagi Putra Pratama, Azril adalah sosok teman yang menyenangkan. Kalau nggak ada Azril tuh kita nggak bakal main sepi. Iya nggak bakal main. Ini juga sepi nih. Oh sepi. Biasa tuh ramai. Putra bersama teman-temannya ikut memberi dukungan ke Azril saat menjalani sidang di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu paling gue cuman ikut sidangnya aja, nemenin lu biar lu semangat, tetap bangkit ya kan, bisa bebas lu, udah sabarin aja. Ntar juga orang baik pasti bakal bebas. Ketika cerita ini ditulis, proses persidangan Azril baru saja melewati tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Saya ingin bebas, ingin beraktivitas lagi seperti dulu. Saya ingin bekerja untuk menafkahi orang tua saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Tolong bebaskan saya. Bebaskan kawan-kawan saya yang para demo juga. Bebaskan, semakin ditekan, semakin dilawan. Demikian Saga KBR.